Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera kita semua. Perkenalkan, nama saya Bambang Kurniawan, mahasiswa dari Universitas Labang Asia. Pada kesempatan kali ini ingin mempresentasikan mengenai tugas UAS dari mata kuliah manajemen risiko dengan tema manajemen risiko bagi perusahaan asuransi. Dosen pengampu adalah Pak Wahyu Purbo Santoso, dan akan saya lanjutkan dengan tema slide berikutnya. Pertama, saya ingin menjelaskan tentang ketentuan umum ya. Jadi perusahaan asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa, termasuk juga yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah. Nah, risiko asuransi adalah risiko kegagalan perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung atau peserta sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko atau underwriting, penetapan premi atau kontribusi, penggunaan reasuransi, dan atau penanganan klaim. Kemudian pemegang polis. Pemegang polis adalah pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi syariah, perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengamanan atas resiko bagi dirinya, tertanggung atau peserta lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Nah, tertanggung, yang dimaksud tertanggung adalah pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Kemudian peserta adalah pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Kemudian pada saat ini akan menjelaskan mengenai penerapan manajemen risiko. Jadi penerapan manajemen risiko pada perusahaan wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha perusahaan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi dan potensi permasalahan yang dihadapi perusahaan. Yang pertama ada pengawasan aktif direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah. Kemudian kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko. Kemudian berikutnya adalah kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko, serta sistem informasi manajemen risiko. Dan juga ada sistem pengendalian internal yang menyangkut. Kemudian di sini adalah penerapan manajemen risiko yang efektif. Yang pertama adalah analisis ya. Jadi melakukan analisis mengenai organisasi, kebijakan, dan prosedur manajemen risiko atau pedoman internal manajemen risiko. Kemudian berikutnya adalah planning, di mana menyusun rencana penyempurnaan manajemen risiko perusahaan sesuai dengan acuan dalam pedoman standar penerapan manajemen risiko. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara strategi, kebijakan, dan prosedur manajemen risiko, atau pedoman internal manajemen risiko bagi perusahaan sesuai dengan pedoman standar penerapan manajemen risiko dalam surat edaran otoritas jasa keuangan. Berikutnya adalah internal audit. Nah, internal audit itu memastikan bahwa fungsi audit internal itu serta memantau proses penyusunan maupun penyempurnaan pedoman internal manajemen risiko dan penerapan manajemen risiko pada perusahaan, termasuk penilaian profil risiko sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan keuangan lembaga jasa keuangan non-bank. Kemudian terakhir adalah sosialisasi, yaitu melakukan sosialisasi strategi, kebijakan, dan prosedur manajemen risiko atau pedoman internal manajemen risiko kepada pegawai agar memahami praktek manajemen risiko dan mengembangkan budaya risiko atau dinamakan risk culture kepada seluruh pegawai pada setiap tingkatan organisasi sebuah perusahaan. Kemudian selanjutnya di sini ada beberapa
Ada 9 ya penerapan manajemen risiko untuk masing-masing risiko. Satu adalah risiko strategis, kemudian risiko operasional, berikutnya adalah risiko asuransi, ada risiko kredit, ada risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Nah, ini salah satu contoh case penerapan manajemen risiko di perusahaan asuransi EFG Life. Jadi penerapan manajemen risiko EFG Life melakukan ada 9 pilar di sini yang tadi di slide sebelumnya sudah dijelaskan, di mana pada bottom line ataupun landasan utama dari EFG Life dalam penerapan manajemen risiko itu pengawasan aktif direksi dan dewan komisariat, kemudian ada kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko, serta sistem informasi manajemen risiko. Juga ada kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko, serta penetapan limit dan sistem pengendalian internal yang menyeluruh sebagai landasan dari 9 pilar tadi. Jadi di EFG Life itu jenis-jenis risiko yang dikelola oleh mereka dalam organisasi ini itu ada 9 ya jenis risiko sesuai dengan POJK nomor 44, POJK 05/2020 tentang penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan non-bank, yaitu risiko strategis, operasional, risiko asuransi, risiko kredit, pasar, likuiditas, hukum, kepatuhan, dan risiko reputasi. Selanjutnya adalah risiko strategis. Ya, risiko strategis adalah risiko terjadinya serangkaian kondisi yang tidak terduga yang dapat mengurangi kemampuan manajer untuk mengimplementasikan strategi secara signifikan. Nah, sebagai contoh di Bank Syariah Indonesia, penerapan manajemen risiko khususnya risiko strategis bagi bank syariah baik secara individual maupun bagi bank syariah secara konsolidasi dengan perusahaan anak setidaknya mencakup pengawasan aktif dewan komisaris, direksi, dan DPS bank syariah. Ini wajib melakukan penerapan manajemen risiko melalui pengawasan aktif dewan komisaris, direksi, dan DPS dalam penanganan risiko strategis ya. Dan Bank Syariah juga perlu menambahkan beberapa hal dalam tim aspek pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, yaitu pertama kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS, dan kedua sumber daya insani Bank Syariah harus menerapkan sanksi secara konsisten kepada pejabat dan pegawai yang terbukti melakukan penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan eksternal dan internal serta kode etik internal Bank Syariah. Dan selanjutnya adalah risiko operasional. Yang dimaksud risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional perusahaan. Untuk memitigasi risiko operasional yang berasal dari kompleksitas proses internal, perusahaan harus memiliki kebijakan yang paling sedikit mencakup 6 di bawah ini. Yang pertama adalah pengendalian untuk mencegah terjadi kesalahan, yaitu 2 prosedur penyelesaian suatu transaksi dari proses internal. Ketiga adalah proses pelaksanaan akuntansi untuk memastikan pencatatan akuntansi yang akurat. Kemudian keempat adalah prosedur penyimpanan aset, pengendalian, dan pengecekan secara berkala. Kelima adalah prosedur pelaksanaan penyediaan produk dan aktivitas lainnya, dan 6 adalah prosedur pencegahan dan penyelesaian fraud. Nah, selanjutnya adalah risiko asuransi ya. Risiko asuransi dimaksud di sini adalah risiko kegagalan perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis tertanggung atau peserta sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko atau underwriting, penetapan premi, prices, penggunaan reasuransi, dan atau penanganan klaim. Nah, ini ada 4 jenis risiko asuransi yang diterapkan pada Bank BNI Life. Ya, saya tidak akan jelaskan masing-masing secara detail. Ada yang keempat itu adalah pertama risiko murni atau pure risk, kedua risiko spekulatif atau speculative risk, yang ketiga ada risiko khusus atau particular risk, dan keempat adalah risiko fundamental atau fundamental risk. Nah, selanjutnya adalah risiko kredit. Yang dimaksud risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi perusahaan.
ya, termasuk dalam risiko kredit, yaitu risiko kredit akibat terkonsentrasinya penempatan investasi atau risiko konsentrasi investasi, risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan atau counterparty credit risk. Dan selanjutnya adalah risiko kredit akibat kegagalan settlement atau settlement risk, dan terakhir adalah risiko kredit akibat country risk. Nah, ini kebijakan, prosedur, dan penetapan limit pada manajemen risiko kredit pada bank umum di bawah ini, yaitu kriteria pemberian kredit yang sehat. Bank harus mempunyai informasi yang cukup untuk membantu bank dalam menilai secara komprehensif terhadap profil risiko dari seorang nasabah. Kemudian seleksi transaksi risiko kredit dengan mempertimbangkan tingkat probabilitas. Ya. Kemudian selanjutnya adalah analisis, persetujuan serta pencatatan kredit. Dan terakhir adalah penetapan limit atas hasil analisis data kuantitatif dan kualitatif. Nah, selanjutnya adalah risiko pasar. Ya, risiko pasar adalah risiko pada posisi aset, ya, liabilitas, ekuitas, dan atau rekening administratif, termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar. Nah, ini sebagai contoh Bank BTPN dalam manajemen risiko pasar menggunakan tabel pengungkapan risiko pasar dengan menggunakan metode standar di bawah ini, ya. Jadi pengolahan risiko pasar dilakukan dengan melaporkan hasil pengukuran dan pemantauan limit risiko pasar yang telah ditetapkan atau secara harian. Bank juga secara rutin melakukan perhitungan PV01 dan simulasi proyeksi perubahan net interest income dan economic value of equity yang dilakukan dalam rapat yang diselenggarakan oleh komite atau dan komite manajemen risiko. Setiap tahun, apabila ada penambahan fitur atau produk, bank akan melakukan validasi atas hasil pengukuran dari sistem yang digunakan. Sistem informasi yang ada saat ini telah dapat memfasilitasi proses evaluasi market to market, memberikan informasi yang terkini atas eksposur risiko pasar bank, serta memonitor pergerakan faktor risiko dari pasar bank. Nah, selanjutnya adalah risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau dari aset liquid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan perusahaan. Nah, dari infografis di sebelah kanan, nah ini Jiwasraya, ya, telah menunda pembayaran kewajiban polis jatuh tempo karena adanya tekanan likuiditas. Penundaan pembayaran polis terjadi pada produk yang dijual dan distribusikan melalui perbankan atau bank asuransi, ya, bank asuransi. Produk itu berada pada 11 bank, diantaranya yakni dengan PT Bank Tabungan Negara atau PTN, PT Bank Rakyat Indonesia BRI, Kemhana, dan Bank QNB. Nah, selanjutnya adalah resiko hukum. Resiko hukum adalah resiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek hukum. Jadi perusahaan asuransi dan reasuransi harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif. Nah, sistem tersebut setidaknya mencakup tentang adanya prosedur akuntansi dan administratif, adanya kerangka kerja pengendalian internal, adanya pengaturan pelaporan yang layak di setiap tingkatan aktivitas, dan adanya fungsi kepatuhan. Nah, di sini ada sebelah kanan ini adalah infografis dari deretan kasus gagal bayar asuransi, ya. Nah, salah satu yang diinformasikan di infografis ini adalah Backtree Life itu memiliki tunggakan sebanyak 260 miliar rupiah belum terselesaikan hingga izin perusahaan dicabut oleh OJK. Kemudian ada AJB Bumi Putra yang melakukan gagal bayar klaim asuransi kepada nasabahnya karena mismatch antara aset dan kewajiban, di mana OJK sempat menetapkan sebagai pengelola statuer TPS pada AJB Bumi Putra. Kemudian Jiwasraya oleh Menteri BUMN Rini Sumarno meminta BPK dan BPKP untuk segera melakukan audit investigasi terhadap Jiwasraya.
Selanjutnya adalah risiko kepatuhan. Nah, ini maksud risiko kepatuhan adalah risiko akibat perusahaan tidak mematuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi perusahaan. Nah, ini diambil contoh dari asuransi Simas Jiwa ya, pelaksanaan fungsi kepatuhan pada asuransi Simas Jiwa. Nah, ini ada governance structure di mana perusahaan telah memiliki satuan kerja kepatuhan yang bersifat independen ya terhadap satuan kerja operasional. Kemudian satuan kerja kepatuhan telah memahami ya regulasi otoritas jasa keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Kemudian juga fungsi kepatuhan mampu bekerja secara independen dan objektif. Nah, kemudian berikutnya adalah governance process yang tadi governance structure, sekarang governance process, yaitu di mana perusahaan memiliki direktur kepatuhan yang membawahi fungsi kepatuhan serta fungsi kepatuhan secara independen yang mengambil kendali penuh terhadap pelaksanaan kepatuhan dan pengawasan kepatuhan perusahaan. Nah, perusahaan menjalankan budaya kepatuhan dalam pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan. Nah, ini dalam governance proses. Nah, kemudian berikutnya adalah governance outcome ya. Di mana salah satunya adalah melakukan laporan penerapan tata kelola perusahaan yang disampaikan dalam laporan tahunan aspek manajemen dan disampaikan kepada otoritas jasa keuangan. Kemudian juga ada satuan kerja kepatuhan yang telah menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepatuhan yang terintegrasi kepada direksi entitas utama dan memberikan tembusan kepada Dewan Komisaris Entitas Utama paling sedikit secara per semester. Kemudian di governance outcome ini itu ada satuan kerja ya kepatuhan telah melakukan review dan atau merekomendasikan pengkinian atau update ya dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh perusahaan agar sesuai dengan ketentuan otoritas jasa keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Juga memiliki satuan kerja kepatuhan yang telah melakukan identifikasi, monitoring, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan. Dan juga mempunyai satuan kerja kepatuhan yang senantiasa memberikan opini kepatuhan sesuai dengan ketentuan OJK dan ketentuan perundang-undangan sebagai tindakan pencegahan agar kebijakan dan atau keputusan yang diambil oleh direksi itu tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian juga mempunyai satuan kerja kepatuhan yang telah mengkomunikasikan peduli kepatuhan, compliance awareness kepada karyawan satuan kerja kepatuhan dari masing-masing perusahaan secara berkesinambungan. Ini bekerjasama dengan bagian terkait lainnya dalam rangka membangun budaya kepatuhan di konglomerasi keuangan Sinarmas Finance Service. Dan juga mereka mempunyai satuan kerja kepatuhan yang telah melakukan pengembangan sistem kerja dan aplikasi untuk meningkatkan untuk monitoring aktivitas kepatuhan dengan pembuatan sistem compliance report alert KCG ya, monitoring system dan portal compliance. Nah, selanjutnya adalah risiko reputasi. Jadi reputasi juga mempunyai risiko, di mana ini adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan atau stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap perusahaan. Nah, ini diambil contoh adalah bentuk action counter risiko reputasi pada PT Sun Life ya. Yang mereka lakukan ini pertama adalah behavior constraint yang berbentuk physical constraint dan administrative constraint. Nah, kontrol ini bertujuan untuk mencegah para agen melakukan kecurangan atau tindakan yang merugikan perusahaan. Kemudian action control kedua adalah pre-action review. Pada PT Sun Life Financial Indonesia, pre-action review yang diterapkan berupa formal dan informal pre-action review. Dan action ketiga adalah action accountability yang ditetapkan pada PT Sun Life Financial Indonesia berbentuk peraturan dan disiplin kerja yang mengatur kewajiban para agen asuransi, standar prosedur kerja yang mengatur tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh para agen. Dan action keempat adalah redundancy ya, di mana dalam penjualan produk-produk asuransi telah melakukan seleksi kondisi calon pemilik polis untuk memperoleh informasi yang benar mengenai riwayat kesehatan yang pernah terjadi pada calon nasabah sebelum mengajukan polis asuransi atau bahkan melakukan medical check up pada calon nasabah tidak lupa.
Berikutnya adalah penilaian dari profil risiko. Nah, profil risiko merupakan salah satu hasil sistem informasi manajemen risiko. Perusahaan melakukan penilaian terhadap risiko pada seluruh kegiatan usaha di dalam perusahaan, baik kegiatan usaha maupun kegiatan usaha lainnya yang mencakup 9 risiko tadi ya, yaitu risiko strategis, operasional, asuransi, kredit, pasar, risiko likuiditas, hukum, kepatuhan, dan risiko reputasi. Dan terakhir, ini penilaian dilakukan oleh perusahaan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur. Ini dilakukan terhadap risiko yang melekat pada kegiatan usaha perusahaan atau inherent risk. Kemudian kualitas penerapan manajemen risiko yang mencerminkan penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko. Nah, ini berdasarkan penilaian tersebut dihasilkan profil risiko yang membuat tingkat risiko untuk masing-masing risiko dan memperingkat profil risiko perusahaan. Mekanisme penilaian tersebut mengacu pada peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan non-bank. Dan pada akhirnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Wahyu sebagai dosen pemangku mata kuliah manajemen risiko ini yang telah memberikan ilmunya terkait dengan risiko di dalam perusahaan yang harus di-manage ataupun diketahui. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.